Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam kopi pagi. Salam kopi pagi. Kembali di Uluk Purnama Channel dalam program acara Salam Kopi Pagi. Salam kopi pagi. Kita akan berbincang santai dengan rekan advokat kita dari KBH Wibawa Mukti ya. Betul. Nah, yaitu Bapak Nurholis Majid ya. Nanti kita akan bincang santai dengan beliau. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe untuk dapat mengikuti berita dan informasi terbaru dari kami. Gimana kabarnya Pak Nurholis? Alhamdulillah baik Pak Bung. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan berbincang santai terkait legalisasi ya. Siap. Atau yang disebut marketing. Siap. Jadi ini sangat dibutuhkan masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu. Betul. Makanya yang pertama saya ingin menanyakan apa sih Pak yang disebut marketing itu? Jadi warmarking ataupun legalisasi ahli waris itu adalah suatu permohonan yang disahkan ataupun yang dilegalisasi oleh pengadilan. Jadi biasanya warmarking ataupun legalisasi ahli waris itu untuk pengambilan dana yang ada di suatu bank. Jadi biasanya seperti ada sepasang suami istri, katakanlah suami istri itu si A dan si B. Ya. Kemudian suami istri itu, si suami ataupun si A itu meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, dia mempunyai dana di suatu bank tersebut. Berarti kan yang berhak yang mengambil adalah si ahli waris tersebut. Jadi biasanya si pihak bank itu ada yang namanya ketentuan dari pihak bank. Ada yang namanya harus penetapan legalisasi ataupun warmarking dari pengadilan untuk dapat mencairkan dana yang mengendap atau dana yang dipunyai oleh si pewaris tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat, mungkin kita perlu tahu juga nih ya, apa aja sih yang dibutuhkan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan tersebut? Nah, biasanya kalau syarat-syarat seperti dokumen-dokumen yang harus disiapkan atau diajukan nanti di dalam permohonan itu Pak Ulung. Yang pertama adalah KTP ataupun identitas dari si pewaris atau dari yang meninggal. Ya. Terus yang kedua adalah identitas seperti KTP dari si pemohon. Ya. Terus yang ketiga adalah kartu keluarga. Ya. Yang keempat adalah identitas dari anak tersebut ataupun bila mana mempunyai anak. Ya. Yang keempat adalah terkait surat keterangan kematian yang si pewaris meninggal tersebut. Ya. Terus yang kelima adalah surat pernyataan ahli waris dari desa sampai dengan kecamatan. Terus yang keenam itu buku tabungan ataupun buku rekening yang ada di suatu bank, biasanya seperti itu. Dan juga yang ketujuh adalah surat permohonan terkait apa yang mau dimohonkan oleh si pemohon ini ke pengadilan, biasanya itu legalisasi ahli waris ataupun warmarking. Ini kan si pemohon ini biasanya sudah diceritakan, sudah melengkapi dan memenuhi. Lalu ingin mengajukan, kita mengajukannya ke bagian apa ini di pengadilan? Jadi biasanya kalau legalisasi ataupun warmarking di pengadilan negeri itu seperti apa yang tadi kita sebutkan, itu adalah untuk permohonan suatu dana yang mengendap di suatu bank. Jadi itu diajukan kepada bagian hukum. Biasanya itu dilayani oleh bagian hukum. Nah, syarat-syaratnya seperti apa yang sudah kita sampaikan, yaitu yang tadi kita sampaikan 1 sampai dengan ke-7 syarat tadi. Jadi nanti kita ke bagian hukum mengajukan permohonan legalisasi ahli waris ataupun warmarking. Jadi biasanya nanti akan diproses dan juga di bagian hukum tersebut, orang yang ada di PTSP bagian hukum tersebut, dia pasti menanyakan terkait dokumen-dokumen asli yang sudah diajukan di bagian hukum tersebut. Nah, biasanya seperti itu Pak Ulung. Jadi nanti bagian hukum tersebut apabila masuk pada kualifikasi ataupun sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pengadilan, biasanya itu langsung diajukan kepada Panmut
hukum. Penegak hukum. Ya, dan juga penegak hukum itu nanti akan membuat jadwal bertemunya si pemohon tersebut dengan ketua pengadilan langsung. Ya. Jadi si pemohon menunggu jadwal Ya. yang ditentukan. Kurang lebih berapa lama tuh? Itu biasanya kita akan bicarain biasanya saja. Biasanya paling cepat 1 minggu setelah permohonan diajukan ke pengadilan. Maksimal itu biasanya ini 2 minggu setelah permohonan diajukan ke pengadilan. Kalau untuk legalisasi ini apakah diperlukan adanya saksi? Tidak diperlukan adanya saksi. Jadi legalisasi ahli waris ini adalah si pemohon langsung menghadap ketua pengadilan pada saat jadwal yang ditentukan oleh pengadilan untuk menghadap. Jadi si pemohon ini adalah ahli waris yang memang betul-betul ahli waris. Seperti yang ada di surat pernyataan ahli waris dari desa sampai dengan kecamatan itu. Nah, ini kan si pemohon langsung. Ya. Apakah boleh dikuasakan? Nah, kalau untuk legalisasi ahli waris ataupun warmerki itu tidak boleh dikuasakan oleh seorang advokat ataupun seorang kuasa hukum. Tetapi kalau kemudian memberikan kuasa ke barangkali di antara ahli waris ada yang sakit, ada yang kondisi tidak bisa hadir di pengadilan, berarti bisa diwakilkan dengan pihak prinsipalnya ya. Betul. Jadi seandainya ahli waris ada beberapa orang, memang bisa diwakilkan oleh beberapa ahli waris orang tersebut bila mana memang salah satu ahli waris itu memang sakit ataupun tidak bisa bicara ataupun ada keterbelakangan mental, itu bisa dikuasakan oleh ahli waris lainnya, asalkan bisa dibuktikan di dalam pembuktian seperti dokumennya gitu. Ya. Ini kan si pemohon sudah menunggu, kemudian hari H dipanggil ketemu, berkas legalisasi ini diperiksa oleh siapa? Nah, biasanya kalau untuk prosedurnya ini biasanya kita fakta ataupun yang pernah sudah kita jalani, kebetulan kita ada di Pengadilan Negeri Cikarang dan juga ada di Pos Bakum. Nah, kebetulan di Pos Bakum itu kita ada di Lembaga Kajian Bantuan Hukum di Bawah. Biasanya kita membantu masyarakat yang tidak mampu terkait legalisasi ahli waris ataupun warmerking. Nah, biasanya kalau untuk prosedurnya itu ke bagian hukum, dari bagian hukum ke Panmut Perdata, Panmut Hukum, dari Panmut Hukum nanti akan disampaikan kepada ketua pengadilan langsung. Jika dianggap lengkap oleh ketua pengadilan, kemudian apa aja sih sebenarnya produk atau hasilnya dari si pemohon? Jadi produk yang dihasilkan terkait legalisasi ahli waris ataupun warmerking adalah yaitu legalisasi kan berarti untuk melegalkan ataupun untuk mensahkan bahwa memang betul dia adalah ahli waris. Betul. Jadi untuk permohonan legalisasi ahli waris ini adalah terkait apa yang dimohonkan, di bank mana, berapa dana deposit ataupun dana yang mengendap di bank tersebut. Biasanya pengadilan negeri memberikan keterangan bahwa itu memang benar adalah ahli waris dari si pewaris tersebut, dan juga memberi izin kepada si ahli waris untuk mencairkan dana di suatu bank yang dana si pewaris itu ada di suatu bank tersebut. Gitu. Jadi si pemohon ini nanti produknya satu bentuk surat ya. Iya, betul. Bukan dalam bentuk salinan putusan ya. Bukan. Nanti ditandatangani oleh ketua pengadilan. Betul. Nah, jadi itulah bisa dibawa ke sesuai kebutuhan ya. Betul. Mau ke bank, mau kemana, ke asuransi. Betul. Nah, kan ini sudah jadi produk. Kalau untuk legalisasi ini ada kayak upaya hukum atau batas waktu? Nah, sepertinya kalau untuk upaya hukum bila mana memang tidak sesuai dengan ketentuan, contohnya ada pemalsuan dokumen ataupun apa, itu memang dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan terkait legalisasi ahli waris tersebut di pengadilan yang memberikan legalisasi ahli waris tersebut. Bagaimana caranya permohonan terkait pembatalan legalisasi ahli waris atau warmerking tersebut? Jadi biasanya prosedurnya seperti itu. Jadi biasanya kalau seandainya memang memang produk yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, itu dapat dibatalkan. Asal kita mempunyai dasar-dasar yang kuat ataupun bukti-bukti yang memadai cukup terkait pembatalan legalisasi atau warmerking tersebut. Ini kan legalisasi selain tadi ada kebutuhan untuk mengambil uang di rekening, apa aja sih
kebutuhan lainnya lah digunakan untuk keperluan apa saja biasanya? Biasanya legalisasi ahli waris ataupun warmarking itu memang khusus untuk mencairkan suatu dana di bank yang mengendap. Contohnya seperti apa yang tadi kita sampaikan. Ada suami istri, suaminya meninggal, dia punya deposit atau tabungan di bank, karena suaminya meninggal, ahli waris yang mengambil tidak bisa, maka ditentukanlah atau disyaratkan oleh pihak bank adanya penetapan dari pengadilan. Jadi jangan salah kaprah juga, biasanya pihak bank meminta si pemohon ini harus ada putusan dari pengadilan ataupun penetapan dari pengadilan. Padahal sudah ada sekarang, ini baru ya, ketentuan baru, tidak dalam bentuk penetapan. Betul. Cukup dengan legalisasi. Nah biasanya kalau misalnya ataupun badan hukum, contoh untuk keterangan tidak pernah dihukum, untuk keterangan tidak pilot, itu sama nggak prosesnya? Betul, sama seperti legalisasi ahli waris yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi biasanya kalau badan hukum itu perusahaan. Biasanya suatu perusahaan itu mensyaratkan adanya si vendor-vendor ini memiliki keterangan bahwa dia tidak pernah diperkarakan di dalam pengadilan. Yang pertama, yang kedua biasanya si pemilik perusahaan ini mensyaratkan pada vendor-vendornya ini ya tidak dipailkan terkait dia tidak berperkara dengan perusahaan-perusahaan lain atau tidak tersangkut perkara di pengadilan biasanya. Biasanya memang untuk kebutuhan tadi keterangan tidak pernah dihukum itu biasa musim caleg gitu Pak. Iya, betul. Musim caleg, musim pilkades itu biasanya sangat dibutuhkan. Tapi kalau ya masih bukan musim-musim itu jarang orang membutuhkan legalisasi. Betul. Selain legalisasi kita mau bicara terkait ada lanjutannya ya terkait permohonan permohonan izin menjual. Oh iya betul Pak. Nah ini menarik sekali karena memang ini saya sendiri kadang-kadang samar dengan kewenangan di pengadilan agama. Sebagai contoh, ini saya bertanya terkait misalnya ini. Ada tadi sebenarnya bersama ceritanya ada ahli waris kebetulan seorang istri dan ada satu orang anak yang masih di bawah umur. Karena kebutuhan sekolah dan kebutuhan rumah tangga, mereka menginginkan warisan ini dijadikan atau apa ingin dijual. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan permohonan izin jual tersebut? Nah, jadi memang ada ketentuan yang mengatakan bila mana beragama Islam harus ditujukan kepada sesuai dengan agamanya seperti pengadilan agama. Bila mana beragama non Muslim ataupun selain Islam itu ditujukan kepada pengadilan negeri. Tetapi ini ada jalur khusus, maksudnya ada ketentuan khusus. Jadi bila mana dia hanya ingin memberi izin terkait izin jual saja karena ada anak di bawah umur itu tidak mesti atau tidak diperlukan kepada pengadilan agama. Ya. Cukup pengadilan negeri mau muslim ataupun non muslim itu bisa. Nah ini mungkin harus menjadi perhatian khusus karena tipis sekali gitu lah terkait kompetensi. Mungkin kalau kita bahas kembali atau kita ulang apa sih yang membedakan tadi izin jual beli itu? Karena tadi kewenangan kompetensi kalau kita bicara jual belinya itu berarti kewenangan pengadilan negeri. Ya. Tapi kalau kita bicara keterangan waris, perwalian itu kewenangan pengadilan agama. Nah yang kita ajukan di pengadilan negeri adalah tadi permohonan izin menjual. Nah ini mungkin bisa diceritakan nggak sih pengalaman dalam mengajukan permohonan tersebut apa aja item ataupun ya kira-kira petitum lah agar kita tidak salah nih. Karena ya mohon maaf buat teman-teman lawyer sekalian, kesalahan di dalam membuat permohonan termasuk petitumnya akan berisiko permohonan ditolak. Untuk itu bolehlah kita sharing sama rekan kita ini yang kebetulan sudah sering kali membuat permohonan seperti ini. Bisa dijelaskan? Ya dapat saya jelaskan. Kebetulan kita ataupun saya dan rekan-rekan ada di pos batas hukum pengadilan negeri Cikarang yang membawa bendera lembaga yaitu kajian bantuan hukum di luar mukti. Nah kebetulan juga banyak
masyarakat yang datang kepada kami terkait masa permohonan izin untuk menjual. Kenapa dikatakan permohonan izin untuk menjual? Yang pertama adalah saya contohkan. Contoh si A dan si B ini katakanlah suami istri. Dia mempunyai dua orang anak, katakanlah dua orang anak. Yang pertama anaknya 10 tahun, yang kedua anaknya 5 tahun. Nah, kebetulan si suami ini meninggal. Dan si suami ini mempunyai harta, yaitu sebuah rumah dan juga tanah di lokasi tempat mereka tinggal. Kemudian si istri ini karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk keperluan pendidikan anak dan biaya yang lainnya terkait kebutuhan anak-anak mereka. Jadi si istri ini ingin menjual tanahnya. Nah, itu tidak serta-merta dia bisa menjual begitu saja tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada anak yang di bawah umur yang harus minta izin kepada pengadilan terkait diizinkannya dia menjadi wakil atau kuasa dari anak-anaknya yang masih di bawah umur. Itu bisa muslim ataupun non muslim, itu bisa diajukan kepada pengadilan negeri. Ya, seperti contohnya ini orang yang kita ceritakan adalah seorang muslim. Ya. Itu bisa, asalkan permohonan ataupun petitumnya yang pertama adalah mengabulkan permohonan pemohon yang pertama. Yang kedua adalah menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menjadi wakil atau kuasanya dari dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di mana, seluas berapa, dan juga dengan sertifikat nomor berapa, seperti itu. Jadi yang ketiga permohonan ataupun petitumnya adalah membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau untuk di pengadilan agama itu memang bisa ditetapkannya bahwa si pemohon adalah ahli waris dari orang yang meninggal tersebut atau suaminya yang meninggal. Tapi kalau di pengadilan negeri Cikarang, pengadilan negeri itu tidak bisa menetapkan terkait itu karena terkendala dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Iya. Selain itu kan gini, itu kan sebenarnya ada dua jenis. Satu, kalau kita bicara ini ya, pengadilan agama, satu penetapan ahli waris. Yang kedua, perwalian. Karena ibunya ini sebagai wali dari kedua anak yang masih kecil. Jadi ini ada dua permohonan kan. Nah, dengan mengajukan pengadilan negeri, tentu ada satu kelebihan khusus ya. Dimana cukup satu kali diajukan. Silakan Pak, diminum dulu ya. Mari kita menikmati kopi paginya. Ya, ngomong-ngomong terkait permohonan, sebenarnya kan ditanya permohonan itu tadi dengan proses legalisasi. Nah, ini kan permohonan ini biasanya berapa lama sih tahapannya? Biasanya kalau di pengadilan negeri, kalau kita biasanya ada di pengadilan negeri, itu biasanya tahapannya bila mana permohonan sudah didaftarkan. Kebetulan saat sekarang ini semua jenis permohonan ataupun gugatan dikuasakan oleh seorang kuasa atau seorang pengacara ataupun maju sendiri. Di prinsip paling prosedur itu harus pakai ekor. Biasanya setelah kita wajib itu wajib karena semua pengadilan sudah memakai ketentuan tersebut. Wajib pakai ekor ataupun litigasi. Jadi biasanya kalau permohonan itu sudah kita daftarkan ke pengadilan, itu akan ada yang namanya nomor perkara. Dan juga akan ada yang namanya ketentuan sidangnya kapan, yang berapa, itu biasanya ada pemberitahuannya. Betul, ada pemberitahuannya Pak Bro. Biasanya maksimal biasanya ini ya 3 kali sidang menurut sepengetahuan pengalaman kami. 3 kali sidang itu udah maksimal. Biasanya sidang pertama itu membahas terkait dokumentasi legalitas apa kan, kemudian diperiksa. Selanjutnya sidang kedua terkait pembuktian termasuk saksi ya bisa dihadirkan. Ketiga ya itu penetapannya. Tapi biasanya ada beberapa majelis ataupun hakim tunggal yang baik, biasanya itu 1 kali sidang itu sekaligus. Yang pertama adalah pemeriksaan berkas, yang kedua adalah dia bisa mengajukan bukti-bukti surat dan juga langsung saksi-saksi. Dan sidang kedua biasanya langsung penetapan dari majelis
ataupun hakim tunggal tersebut. Jadi permohonan itu sifatnya adalah volunteer, jadi Ya. tidak ada pihak-pihak yang bersengketa dalam hal itu. Jadi biasanya itu hakim yang menyidangkan adalah hakim tunggal. Ya. Itu kalau Kayak pengesahan jual beli ini, permohonan izin jual ini, saya pernah menemukan beberapa perkara ya di masyarakat seperti itu. Nah, kalau pengalaman pribadi, pernah perkara permohonan izin jual ini pernah berapa kali sih menangani? kalau kita di pos bakum pengadilan negeri sekarang ini udah berapa? Wah, udah puluhan lah. Puluhan, Ya. Nah, karena memang kebutuhan masyarakat ya. Betul. Kayak tadi lah kondisinya kan, orang mau ngambil uang, mau jual rumah, mau macam-macam. Iya. Butuh adanya, kalau legalisasi ya nanti ada surat keterangan dari ketua pengadilan. Kalau ini permohonan tentang izin jual beli ya kan, penetapan. Terima kasih Siap. Pak Nurholis dari Dari KBH Wibawa Mukti yang sudah hadir di Bincang Santai di Salam Kopi Pagi. Semoga selalu sehat, Terima kasih Pak Olong. sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan KBH Wibawa Mukti terus berjaya ya, Amin. dan tim lawyer tambah sukses. Amin. Ya. Demikian pemirsa bincang santai kami dengan rekan advokat dari KBH Wibawa Mukti yang sudah secara gamblang menjelaskan terkait adanya proses legalisasi dan proses permohonan izin jual. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kopi. Salam kopi pagi.